berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam, guru fisika di SMA Doa Bangsa. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi-materi sebelumnya. Sebelumnya kan kita bahas tentang suhu, pemuaian, kalor jenis, kapasitas kalor. Kali ini kita akan bahas tentang asas Black dan kalor laten ya. Apa itu? Oke, kita bahas ya. Oke, kita perhatikan, ini ada air yang bersuhu normal ruangan, ini ada air yang bersuhu panas ya. Kalau kita campurkan apa yang terjadi ya, ulangi lagi, ini ada suhu normal, suhu ruangan, dan ini ada suhu air yang bersuhu tinggi atau suhu panas. Ternyata ketika dituangkan ya, kalau misalkan kita pegang, si gelas ini jadi hangat ya. Kenapa? Karena dicampur dengan air yang lebih panas ya. Ternyata air yang lebih panas ini dicampur ke air yang dingin. Jadi air yang panas ini dia melepaskan kalor. Sedangkan air yang dingin ini atau air yang bersuhu normal ini dia menerima kalor ya. Nah, ini itu merupakan proses perubahan kalor ya atau transfer energi, dan ini akan terus terjadi berulang-ulang sampai akhirnya kesetimbangan termal ya atau kesetimbangan kalor ya. Artinya Ki awal sama Ki akhir itu dia bakalan sama ya. Jadi ditekankan lagi, air panas ini dia melepaskan kalor terhadap air yang bersuhu normal, sedangkan air yang bersuhu normal ini dia menerima kalor ya. Akhirnya dia setimbang dan akhirnya menjadi air hangat. Jadi asas Black itu apa sih? Banyaknya kalor yang lepas itu sama dengan banyaknya kalor yang diterima, atau sigma Ki lepasnya itu sama dengan sigma Ki terimanya. Nah, itu bunyi tentang asas Black ya. Oke, kita langsung sholat ya, soal latihan ya. Ini pertanyaan berkaitan tentang asas Black. Asas Black itu kan hukum kekalan energi ya. Jadi Ki lepas itu sama dengan Ki terima. Pertanyaannya, ini ada air sebanyak 0,5 kg. Berarti diketahui nih masa airnya 0,5 kg. Yang bersuhu 100 derajat Celcius. Berarti suhu airnya itu 100 derajat Celcius. Dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Berarti massa air 0,5 kg, massa bejana juga 0,5 kg. Suhu air tadi 100 derajat Celcius ya. Jika suhu awal bejananya itu 25 derajat Celcius, berarti suhu bejananya berapa? 25 derajat Celcius. Kalor jenis aluminium, berarti C kecil aluminiumnya 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka tentukanlah suhu kesetimbangan termalnya atau suhu akhirnya. Nah, dari pertanyaan ini ada dua benda, ada air, ada bejana, mereka bersatu. Ketika bersentuhan maka akan terjadi perpindahan energi ya, pertukaran energi ya. Maka kita menggunakan hukum asas Black. Ki lepas itu sama dengan Ki terima ya, berarti Ki air itu sama dengan Ki bejana ya. Berarti Ki itu kan macet, berarti macet sama dengan macet ya. Berarti apa? Massa air dikali C air kali perubahan suhu air sama dengan massa bejana kali C bejana dikali perubahan suhu bejana. Nah, dari perubahan suhu ini gimana ceritanya? Karena suhu air itu 100 derajat Celcius, suhu bejana itu 25 derajat Celcius, otomatis suhu air itu lebih tinggi dibandingkan bejana ya, bener gak? Kalau misalnya bercampur berarti air dia melepaskan kalor karena suhunya berkurang. Kalau bejana kan jadi tinggi, berarti apa? Menerima kalor ya. Nah, delta T-nya itu ada hubungannya dengan suhu termal atau suhu campuran. Karena suhu air 100 lebih besar dibandingkan bejana 25, berarti 100 dikurangin suhu campuran atau suhu termal. Kalau bejana karena 25 lebih kecil, berarti suhu termal dulu dikurangin 25 derajat Celcius. Jadi suhu termal itu boleh di depan, boleh di belakang, tergantung suhunya. Kalau suhunya lebih besar, berarti suhunya dulu yang lebih besar. 100 ya, air dikurangin suhu termalnya. Kalau suhu bejana kan 25, berarti lebih kecil, berarti suhu termalnya dulu dikurangin 25. Nah, didapatkanlah suhu termalnya berapa? 86,76 derajat Celcius ya. Jadi suhu campuran antara air dan bejana itu berapa? 86,76 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalor itu selain mengubah suhu, itu dapat mengubah wujud benda atau pasa benda melibatkan energi dalam.
Jadi selain dia mengubah suhu, tadi terjadinya pemuaian luas, panjang, volume, si kalor juga dia dapat mengubah wujudnya, bukan mengubah suhu aja atau mengubah fasanya. Kita ketahui ya, padat bisa mengubah menjadi cair, cair menjadi gas, atau sebaliknya ya, padat cair menjadi padat, itu membeku, mencair, melebur ya, bisa mengkristal, menyublin, menguap ataupun mengembun. Karena memang kalor selain mengubah suhu itu bisa mengubah wujud zat. Nah, ini ada contoh dari melepaskan kalor. Kita lihat ya, ada gambar air berubah menjadi es ya. Ini melepaskan kalor karena suhunya menjadi rendah ya. Dari air ke es berarti membeku ya, melepaskan kalor, mengkristal atau mengembun. Ini salah satu perubahan wujud zat melepaskan kalor. Oke, tadi kan melepaskan kalor, ini memerlukan kalor atau menerima kalor. Ini mencair, menguap atau menyublin ya. Jadi suhunya menjadi panas, jadi memerlukan kalor. Nah, ini perubahan wujud ya. Nah, ditekankan lagi banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud benda menjadi wujud yang lain dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu jenis bendanya, yang kedua massa bendanya. Walaupun misalkan ini contoh ada es batu di gelas sama es di gunung, itu sama-sama es dua-duanya ya, jenis bendanya sama-sama, tapi massanya berbeda tentunya. Ketika mencairkan es di dalam gelas itu berbeda dengan mencairkan gunung es di lautan sana ya, di gunung sana ya. Jadi ternyata merubah wujud pun dipengaruhi oleh jenis kalor dan massa bendanya itu. Nah, ternyata kenapa itu berbeda? Nah, itu semua itu fenomena tentang kalor laten ya. Jadi kalor laten itu apa? Kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat tanpa kenaikan suhu tiap satuan massa. Kalau sebelumnya kalor itu kan mengubah suhu akhirnya memuai, tapi kalor laten ini mengubah wujudnya tanpa kenaikan suhu. Kalor laten ini ada kalor lebur ya, lebur buku atau kalor uap, Lu atau L uap atau L lebur ya. Q itu sama dengan ml, kan tadi kalor itu macet ya, mc kali delta T atau C besar kali delta T kapasitas kalor. Tapi kalau kalor laten ini ml, ingatnya apa? ml. Q itu sama dengan M kali L. Jadi kalor itu satuannya joule, M itu massa kilogram, L itu kalor laten joule per kilogram. Mungkin kalor laten uap atau kalor laten lebur. Nah, pada perubahan wujud air dari es menjadi uap terjadi peleburan dan penguapan ya. Jadi dari es menjadi air dia kan mengalami peleburan terlebih dahulu ya. Kalau misalkan dari air menguap, dia juga mengalami penguapan terlebih dahulu ya. Dia tidak mengalami perubahan suhu, tapi dia berubah wujudnya ya. Paham ya? Jadi dari es mencair, dia tidak mengalami perubahan suhu pada saat peleburan, tapi dia berubah wujud. Yang pertama ternyata penguapan air terjadi di permukaan air pada suhu sembarang. Yang kedua itu apa? Mendidih adalah peristiwa penguapan di seluruh bagian air pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Yang terakhir, yang ketiga itu tekanan mempengaruhi titik didih dan titik buku air. Tekanan berbanding lurus dengan titik didih dan berbanding terbalik dengan titik buku air. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada grafik suhu terhadap waktu ya. Ada dari negatif 10 derajat Celcius ke 0 derajat, terus akhirnya 100. Dia serong kanan. Dia berupa padat. Padat ini dianggap kalau misalkan ini air, karena ini grafik perubahan wujud air, awalnya negatif 10 itu dia mencair ya, es ya, dalam es. Pada saat keadaan miring, dia kalornya macet ya, mc delta T. Tapi pada saat melebur, perubahan es menjadi zat cair, dia tidak mengalami perubahan suhu, tapi dia mengalami perubahan zat yang datar, itu namanya peleburan ya. Kalornya itu kalor lebur. Kalau lebur buku ya, lebur es ya, Q sama dengan ml. Terus dari mencair, terus dia mendidih dulu kan, mendidih sampai 100 derajat. Sampai akhirnya sudah mendidih 100 derajat, pada saat miring tetap Q-nya itu mc kali T, mc kali delta T. Terus dia datar juga. Kalau datar artinya dia apa? Dia menguap juga dan terus akhirnya jadi gas ya. Jadi di zat cair itu ketika dipanaskan atau mengalami perubahan kalor itu tidak mengakibatkan mengubah suhu aja ya, tapi mengubah wujud zat. Salah satunya itu peleburan pada saat es menjadi zat cair dan penguapan pada saat zat cair menjadi gas ya. Itu dia tentang kalor laten. Yuk kita sholat dulu soal latihan.
Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan ya. Katanya ada 500 gram air bersuhu negatif 10 derajat Celcius. Berarti massa airnya diketahui nih berapa? 500 gram. Suhu awalnya negatif 10 derajat Celcius. Es batu sorry ya, bukan air. Kalau es negatif 10 derajat Celcius berarti suhu esnya berapa? Negatif 10 derajat Celcius. Hendak dicairkan menjadi air bersuhu 5 derajat Celcius. Berarti suhu airnya berapa? 5 derajat Celcius. Jika kalori jenisnya itu 0,5, berarti C kecilnya ya. Kalau jenis esnya itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kalau lebur esnya itu 80 kalori gram per L. Kalau lebur itu L ya. Kalau jenis air itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalau tadi kan satuannya 4000 sekian itu kalori per kilogram derajat Celcius. Ini per gram Celcius, maka kalori jenisnya itu jadi 1. Kalau tadi kan 4000 ya, karena kilogram di video-video sebelumnya. Tapi kalau ini karena gram, maka kalori jenis airnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan banyaknya kalori yang dibutuhkan itu berapa? Nah, kita perhatikan ini awalnya es, suhunya negatif 10, terus dia mencair menjadi suhu 5 derajat Celcius. Dari es dia akan mengalami perubahan kalori yang tadi miring itu ya, dan es mencair dia akan mengalami peleburan. Kalau peleburan berarti nanti akan mengalami kalor M kali L. Terus dia mencair juga dari 0 derajat, karena misalkan es itu dari 0 derajat menjadi 5 derajat, berarti dia mengalami cair juga ya, MC kali delta T. Maka di sini ada 3 kalori yang harus dihitung. Yang pertama dari S negatif 10 derajat menjadi 10 derajat, akhirnya kan 0 dikurangi negatif 10, jadi delta T nya 10 ya, maka kalorinya 2500 kalori. Yang kedua, karena S menjadi cair itu dia akan mengalami peleburan, maka Q-nya itu M kali L. Masanya tadi berapa? Tetap 500 karena S 500. Kalau leburnya 80, jadi berapa? 40.000 kalori ya, 40.000 kalori ya. Dan yang terakhir, dari 0 derajat sampai 5 derajat itu kan zat cair, maka dia akan mengalami perubahan kalori juga kan, macet MC delta T. Berapa suhunya? Bukan 5 aja sebenarnya, akhirnya 5 dikurangin suhu awalnya 0, jadi 2500. Maka dijumlahkanlah 2500 ditambah 40.000 ditambah 2500 ya, maka hasilnya kalori totalnya berapa? 45.000 kalori. Nah, itulah pembahasan tentang asas back dan kalor laten ya. Semoga dimengerti. See you.